Meli Susanti, NPM 5019129 dari kelas 4D Prodi PGSD. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu dosen Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. A. Kerangka dasar. 1. Pengertian kurikulum KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum KTSP adalah untuk memandirikan dan memperdayakan satuan pendidikan melalui pemberian wewenang kepada lembaga satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk mengambil keputusan secara perspektif dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengertian kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan karakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Yang keempat, tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan warga Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. B. Hakikat kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Hakikat kurikulum adalah suatu program yang direncanakan atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, hakikat kurikulum KTSP adalah strategi pengembangan untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi. Yang kedua, hakikat kurikulum 2013 adalah untuk menekankan pengembangan skill, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik secara holistik atau seimbang. C. Landasan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan kurikulum KTSP. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Landasan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan yuridis dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, landasan filosofis dikembangkan berdasarkan watak peserta didik. Yang ketiga, landasan teoritis dikembangkan berdasarkan atas teori. Yang keempat, landasan empiris dikembangkan berdasarkan pengalaman siswa. D. Prinsip kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Yang pertama, prinsip kurikulum KTSP terdiri dari 1. Standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. Setelah itu, standar kompetisi lulusan. Yang kedua, lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum relevan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Yang keempat, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik siswa, kondisi daerah, dan jenjang atau jenis pendidikan. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal.
dan tetap berpegang pada moto Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, penilaian kurikulum KTSP lebih dominan pada aspek pengetahuan. Yang kedua, prinsip kurikulum 2013 terdiri dari 1. Standar kompetisi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 54 tahun 2013. Baru setelah itu standar isi. Yang kedua, kurikulum 2013 lebih menekankan pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum relevan dengan kebutuhan hidup dan lingkungan hidup. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Yang kelima, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah. Yang keenam, penilaian kurikulum 2013 lebih ditekankan pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Struktur kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. 1. Pada tingkat SD meliputi holistik berbasis sains, alam, seni, dan budaya. Mata pelajaran 10 menjadi 6. Yang kedua, pada tingkat SMP, TIK menjadi media. Mata pelajaran 12 menjadi 10 dan jam pelajaran bertambah 6 jam per minggu. 3. Pada tingkat SMA terjadi perubahan sistem. Ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Yang terakhir, pada tingkat SMK terjadi penambahan jenis keahlian, 6 program keahlian, 40 bidang keahlian, dan 121 kompetisi keahlian. Baiklah, itulah materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.